di sini yang menarik adalah kita juga perlu memahami apa itu the miracle of wakaf. Apa itu keajaiban dari wakaf itu? Di antara keajaiban dari wakaf itu Bapak Ibu sekalian bahwa wakaf ini adalah sebuah solusi kita memperoleh kebajikan yang sempurna. Kita bisa lihat dalam surat Ali Imran ayat 92, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa innallaha bihi alim. Dalam surat Ali Imran ayat 92 ini disampaikan bahwa kamu tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Nah, apa yang kamu nafkahkan ini sesungguhnya Allah mengetahuinya. Nah, Masya Allah ya Bapak Ibu sekalian, kita belum sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kita menafkahkan ya sebagian harta yang kita cintai ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita bisa lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, itu ternyata yang dimaksudkan dengan kebajikan yang sempurna itu tidak lain adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala sebelum kita mewakafkan ya sebagian harta yang kita cintai. Makanya tidak heran Bapak Ibu ketika turunnya surat Ali Imran dan 2 ini, maka sahabat datang kepada Rasulullah kemudian mewakafkan yang dicintai. Di antaranya sahabat Abu Thalhah yang mewakafkan kebunnya di Bairuha. Ini adalah kebunnya satu-satunya yang memiliki dan dia cintai ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga ada Umar bin Khattab yang mewakafkan kebunnya di Khaybar. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaybar dan saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu. Maka apakah engkau perintahkan kepadaku? Maka Rasulullah mengatakan, wahai Umar, bila engkau suka, kau tahan tanah itu, ya engkau sedekahkan hasilnya, tidak dijual, tidak dibakar, dan juga tidak diwariskan. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi ini juga kemudian menjadi landasan hukum ya dari wakaf itu pokoknya ditahan, hasilnya kemudian baru disedekahkan. Dan pokoknya tadi tidak boleh dijual, tidak dibakar, dan juga tidak diwariskan. Karena harta benda wakaf itu sudah menjadi hartanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, bagaimana semangatnya para sahabat wakafkan kepadanya. Dan begitu juga sahabat-sahabat yang lain, sehingga dalam riwayat Atsar ya, sabda, tidak ada seorang pun dari sahabatku yang ada kecuali mereka telah ikut berwakaf. Ya, artinya wakaf ini sudah menjadi lifestyle-nya para sahabat. Itulah the miracle of wakaf. Yang berikutnya bagian dari the miracle of wakaf, Bapak Ibu sekalian, bahwa wakaf itu ya adalah kita mendapatkan pahala mengalir. Ya, dalam hadis riwayat Muslim disampaikan jika seorang itu meninggal dunia maka terputuslah amalannya. Kecuali apa? 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak soleh. Para ulama mengatakan sedekah jariah itu disebut dengan nama wakaf. Nah, makanya Bapak Ibu ini sangat luar biasa. Kita mungkin ya ketika meninggal amalan kita terputus. Sholat ya sudah tidak bisa lagi ya Bapak Ibu. Haji, udah nggak bisa lagi kan Bapak Ibu. Tapi ada satu yang terus mengalir. Kalau kita kerjakan di dunia, kita akan terus sampai akhirat. Apa itu? Wakaf. Ya Bapak Ibu, salah satunya ya wakaf. Yang dimana kalau kita kerjakan di dunia maka akan mengalir pahalanya terus sampai hari kiamat, sampai hari penentuan, pembalasan surga dan neraka. Nah, Masya Allah. Jadi kalau istilahnya kita memiliki pasif pahala yang terus ya, ada henti untuk kita. Nah, itu adalah dengan wakaf. Makanya inilah the miracle of wakaf, sesuatu yang sangat luar biasa dari wakaf. Ya Bapak Ibu. Ya kalau istilahnya menjadi salah satu rumus ya kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang berikutnya bagian dari the miracle of wakaf ada wakaf solusi terhadap problematika umat. Ya. Apapun permasalahan umat ini Bapak Ibu, ini bisa bisa mendapatkan solusinya yaitu dengan wakaf. Nah, dikisahkan di masa Rasulullah masih hidup di Madinah saat itu ada kekeringan, ya. Hanya ada satu sumur mengalir yaitu sumur Roma, dan itu kau harus mendapatkan air dengan agama. Maka disampaikan ini kepada Rasulullah, ya. Maka Rasulullah bersabda, wahai sahabatku, siapa saja di antara kalian
yang menyumbangkan hartanya untuk ikan sumur itu, lalu menyumbangkannya untuk umat, maka akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi cash ya Bapak Ibu ya. Yang bisa membebaskan sumur ini kemudian diwakafkan, pahalanya surga. Siapa yang menyambutnya? Ya, tidak lain adalah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu yang telah mewakafkan hartanya, membebaskan sumur itu kemudian diwakafkan. Ya, sumurnya diwakafkan dan luar biasa sampai sekarang sumurnya memberikan kemanfaatan, bahkan hasilnya sebagian disimpan ya untuk kemanfaatan berikutnya, dan luar biasa kemudian menjadi rekening ya, rekening tertua di dunia adalah rekening sahabat Utsman bin Affan, sudah menjadi Masjid Utsman bin Affan, sudah menjadi Hotel Utsman bin Affan. Ya, dan terus kemanfaatannya terus mengalir ya Bapak Ibu sekalian. Maka tidak heran pahalanya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya Bapak Ibu, ini lahan pahala yang sangat luar biasa. Wakaf solusi terhadap problematika umat. Yang berikutnya juga bagian dari ya Demrekalaf wakaf adalah wakaf ini adalah solusi pengembangan dunia pendidikan. Ya, di masa kejayaan Islam, setiap didirikan lembaga pendidikan, maka didirikan juga lembaga-lembaga wakaf. Seperti hal ini kita bisa lihat di dalam sejarah bahwa Khalifah Al-Ma'mun ini adalah individu pertama yang mengemukakan ide setiap didirikannya lembaga pendidikan, maka didirikan juga lembaga yang akan membiayai dunia pendidikan. Nah, tadi makanya di masa kejayaan Islam pendidikan itu gratis ya Bapak Ibu ya. Di masa kejayaan Islam pendidikan itu gratis. Ada dua yang gratis, pendidikan dan rumah sakit. Dan semua itu kenapa bisa gratis ya, karena di cover dari wakaf. Nah, inilah sebuah hal yang sangat penting ya untuk sama-sama kita perjuangkan ya ke depan. Ya, itu Bapak Ibu. Baik,